Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Faya ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan masih Dhammul Mubtadi'ah, yakni pembahasan kitab Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal, kehidupan para salaf antara perkataan dan perbuatan. Naam, wa qala al-Fudail bin Iyad, man yakra. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, man jalasa bil bid'ah lam yuqbal fitnah. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, barang siapa yang duduk bersama dengan ahli bid'ah lanjut wahimah tidak akan dipertemukan, Tidak akan diberi, akan tidak. Waqala aidan rahimahullah, la tujalis ma'a sahibil bid'ah wa inni akhafu an tunazzala alayka al-la'nah. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, jangan duduk bersama dengan ahli bid'ah. Sesungguhnya aku takut akan turun padamu laknat. Naam, kamu akan ditimpa laknat. Wa qala aidan rahimahullah, man ahabba sahibal bid'ati Sahiba bid'atin ahbadallah amalahu wa akhraja Nurul Islam min qalbihi. Dan berkata Fudail bin Iyad, barang siapa yang mencintai ahli bid'ah, maka Allah akan menghapus amalannya dan akan keluar cahaya Islam dari hatinya. Dan Allah akan mengeluarkan cahaya Islam. Allah akan mengeluarkan dari hatinya Cahaya Islam. Wa qala aidan, man jalasa ma'a sahibil bid'ati fi tariqi wa juz'u fi tariqi ghairu. Fajuz fi tariqin ghairi. Wa juz' fi tariqi ghairi. Berkata Fudail bin Iyad, barang siapa duduk-duduk barang siapa yang duduk bersama dengan sahibul bid'ah di suatu jalan, ya. Barang siapa yang duduk bersama ahlu bid'ah di satu jalan, maka ambillah, maka lewatilah jalan yang lain. Naam. Naam. Ini perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'tal hikmata. Barang siapa yang bermajlis dengan sahibu bid'ah, yaitu suka duduk dengan sahibu bid'ah, berbincang-bincang dengan sahibu bid'ah, yaitu ahlu bid'ah, yakni orang yang dikenal dengan kebid'ahannya, lam yu'tal hikmah, maka dia tidak akan dikaruniai hikmah, yakni tidak akan dikaruniai ilmu sunnah, karena ia akan menentang terhadap sunnah. Al-hikmah di sini lebih banyak diartikan kepada sunnah, sehingga ia akan banyak menentang riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi dan akan lebih banyak membenarkan perkataan ahlu bid'ah yang lebih banyak menggunakan hawa nafsu dan akalnya. Maka aidan rahimahullah, la tujalis, atau juga di sini riwayat saya, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila 'alaikal la'natu. Jangan engkau duduk-duduk dengan sahibu bid'ah, dengan ahlu bid'ah, yakni duduk bermajlis dengan sahibu bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila 'alaikal la'nah, aku takut kamu akan ditimpa laknat. Aku takut kamu akan ditimpa laknat. Ini perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala lebih menegaskan lagi bahwa bahaya duduk dengan ashabul bid'ah, yakni dengan orang-orang yang suka melakukan kebid'ahan. Bahkan beliau mengkhawatirkan laknat itu akan menimpa diri orang yang banyak duduk dengan ahlu bid'ah. Yakni laknat itu artinya berarti Allah menjauhkan rahmat darinya.
Ketika seorang itu ditimpa laknat, maka maknanya orang itu dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dan bila seseorang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa taala, maka Allah tidak menjamin apapun bagi kebaikannya, baik dalam hartanya, dalam kesehatannya, baik bahkan yang lebih berbahaya dalam agamanya, akal pikirannya, semua akan dibiarkan oleh Allah dan Allah tidak akan mengikutinya. Ini ibarat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqillaha min ba'di ma may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang keterangan petunjuk yang nyata, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah adanya petunjuk yang jelas baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia lebih memilih jalan dari jalannya yang bukan jalannya orang-orang mukmin, yaitu orang-orang mukmin di sini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan juga mereka orang-orang yang berjalan mengikuti jejak mereka. Maknanya tidak mengikuti jejaknya para sahabat maupun orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat. Maka apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan membiarkan ia kemana ia berpaling, kemana ia menuju, kemana ia mengarah, kemana ia cenderung. Wa nuslihi jahannam, kemudian kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan amat buruklah jahannam itu sebagai tempat kembali. Yakni akibat laknat, yakni seorang itu akan dijauhkan dari segala kebaikan di dalam hidupan di dunia ini. Bila dia tidak bertaubat, maka dia akan mendapatkan keburukan lain di kehidupan akhiratnya nanti, wal a'yadu billah. Wa qala aidan rahimahullah, beliau Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, man ahabba sahiba bid'atin ahbatallahu amalah wa akhraja nural islami min qalbih. Barang siapa yang mencintai sahibu bid'ah, ahlu bid'ah, yang mencintai orang-orang yang suka melakukan berbagai macam kebid'ahan dan menyerukan kepada kebid'ahan, ahbatallahu amalah, Allah akan menghapuskan pahala amalannya. Segala ibadahnya akan dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan apa yang lebih berbahaya daripada itu? Akhraja nurul Islam min qalbi. Allah akan padamkan, akan keluarkan cahaya Islam dari hatinya, yakni maknanya Allah akan memadamkan cahaya Islam dari hatinya. Ini satu ancaman yang sangat keras dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yang beliau tidak mengatakan demikian ini kecuali bersumberkan dari kitab suci Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti pemahaman para pendahulunya, yakni para salafus saleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in radhiyallahu taala anhum jemain. Dan beliau sendiri Al-Fudail bin Iyad termasuk ulama di kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Beliau juga berkata rahimahullahu taala sebagaimana termaktub di dalam Tahdhibul Hilyah, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fi tariqin fajus fi tariqi ghairihi. Barang siapa yang ia mendapati jalasa ma'a sahibi bid'ah fi tariqin, artinya dia duduk, kemudian di situ dia lewat melalui suatu jalan, di situ mendapati ada orang duduk dengan sahibu bid'ah, fajus fi tariqi ghairihi, maka lewatlah jalan yang lainnya, yakni tidak mengikuti atau tidak melewati jalannya orang-orang yang di situ banyak orang-orang yang suka duduk dengan ahlu bid'ah. Jadi yang dimaksudkan di sini orang yang duduk-duduk dengan ahlu bid'ah. Maka orang-orang yang biasa duduk di ahlu bid'ah, bila dia berada di satu jalan, maka ambillah jalan lain. Jangan berteman kepada orang yang suka berteman dengan ahlu bid'ah. Jadi tidak hanya kepada ahlu bid'ahnya, orang-orang yang suka berteman dengan ahlu bid'ah pun jangan digauli. Naam, ikra. Hadmil Islam. ومن تبسم في وجه متبع فقد استحق بجنة الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج سبيلته من متبع فقد قطع رحمها. ومن تبع
ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, barang siapa melakukan sholat bid'ah maka sungguh dia telah menolong dalam menghancurkan Islam. Dan barang siapa tersenyum terhadap wajah seorang mubtadi', di hadapan seorang mubtadi', maka sungguh dia telah meremehkan dengan apa yang Allah turunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zawaja kalimatahu min mubtadi'in, zawaja menikahkan, barang siapa menikahkan dengan seorang mubtadi'. Karimah itu biasa dimaknai kalau tidak putri, kakak perempuan atau saudara perempuan. Barang siapa menikahkan saudara perempuannya dengan seorang mubtadi', maka sungguh dia telah memutus tali silaturahimnya. Dan barang siapa mengiringi jenazah seorang mubtadi', maka senantiasa dia dalam kemurkaan Allah sampai dia pulang. Wa qala aidan rahimahullah, dan berkata Fudail bin Iyad, "Idza ra'aita rajulan min ahli sunnati faka'annama ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnati faka'annama ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aitu rajulan min ahli bid'ah faka'annama ara rajulan min al-munafiqin. Apabila Fudail bin Iyad berkata, apabila aku melihat seorang laki-laki dari Ahlussunnah, maka seakan-akan aku melihat laki-laki dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan apabila aku melihat seorang laki-laki dari Ahlul Bidah, maka seolah-olah aku melihat seorang laki-laki dari kalangan munafikin. Wa qala aidan rahimahullah, لأن آكل عند اليهودي ونصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدي بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي الناس. نعم. أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، وعمل قليل بسنة خير من عمل صاحب بدعة. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره، وصاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشوره في أمرك ولا تجلس إليه، ومن جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى، ورث الله عز وجل العمى. وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له، وإن قل عمله فإني أرجو له، لأن صاحب السنة يعيد كل خير، وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله. يعرض كل خير.
فإني أرجو له لأن صاحب السنة يعرض كل خير وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, benar-benar sekiranya aku makan bersama Yahudi dan Nasrani, aku lebih aku cintai daripada aku makan bersama sahibul bidah. Maka sungguhnya apabila aku makan bersama atau di sisi Yahudi dan Nasrani, tidak ada yang mengikutiku. Aku tidak mengikuti. Dan apabila aku makan di sisi sahibul bid'ah, maka manusia akan mengikutiku. Aku lebih menyukai, aku ingin sekiranya menjadikan di antaraku dan di antara sahibul bid'ah sebuah perisai atau benteng dari besi, dan beramal sedikit di dalam sunnah adalah lebih baik daripada amalan dari sahibul bid'ah. Dan barang siapa bermajelis bersama pelaku bid'ah, maka tidak diberikan kepadanya hikmat. Dan barang siapa bermajelis kepada pelaku bid'ah, fahdharhu, maka peringatkan dia. Fahdharhu, maka hati-hatilah darinya. Hati-hatilah darinya. Dan pelaku bid'ah, la ta'manhu ala dini wa la tusyawirhu fi dini. Jangan kau merasa aman. Janganlah engkau merasa aman dengannya terhadap agamamu. Dan janganlah kalian bermusyawarah dengannya dalam suatu perkara. Wala tajlis ilaih, dan janganlah bermajlis kepadanya. Maka barang siapa bermajlis kepada sahibul bid'ah, niscaya Allah mewariskan kepadanya kebutaan. Dan apabila Allah mengetahui dari seorang laki-laki bahwasanya dia benci kepada pelaku bid'ah, maka aku berharap semoga Allah mengampuni darinya. Dan walaupun sedikit amalannya, maka sungguhnya aku berharap kepadanya, karena sungguhnya pelaku sunnah diperlihatkan kepadanya segala kebaikan. Dan pelaku bid'ah tidaklah diangkat kepadanya kepada Allah suatu amalan, walaupun amalan itu amalannya banyak. Baik. Wa qala aidan rahimahullah, berkata pula Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan pelaku bid'ah, ahlu bid'ah, maka sungguh ia telah membantu menghancurkan Islam. Dahsyat sekali. Orang yang memuliakan ahlu bid'ah, dia sudah membantu, menolong menghancurkan Islam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi' faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tersenyum kepada seorang ahlu bid'ah, maka sungguh ia telah merendahkan atau meremehkan, menganggap remeh apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian besar sampai ancaman-ancamannya. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Dan barang siapa yang menikahkan
saudarinya kepada ahlu bid'ah, maka sungguh ia telah memutuskan tali silaturahimnya. Dan ini nyata, orang menikahkan putrinya atau saudarinya dengan seorang Syiah, hancur, terputus semua nasabnya, semua rahimnya, tidak lagi bergaul. Wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sukhtillahi hatta yarji'a. Fi sukhtillah atau fi sakhatillah, boleh kedua-duanya. Dan barang siapa yang ia mengikuti jenazah, yaitu mengiringi jenazah seorang ahlu bid'ah ketika sudah mati, maka ia akan berada di dalam murka Allah terus sampai ia kembali dari makam, sampai dia kembali ke rumah. Jadi tidak ada baiknya sampai mengantarkan jenazahnya saja. Kenapa? Karena tadi dianggap orang yang tersenyum kepada ahlu bid'ah saja, dia dipandang telah meremehkan terhadap wahyu Allah. Kenapa? Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa Al-Qur'an maupun berupa sunnah-sunnah nabawiyah. Kemudian tuntunan dan ajaran dari Allah ini harus dihapuskan, dihilangkan, dan diganti dengan kebid'ahan. Karena ahlu bid'ah itu ketika dia berbuat kebid'ahan, dia mematikan sunnah. Dikatakan oleh para ulama, tidaklah sesuatu kebid'ahan muncul melainkan akan dimatikan, melainkan ia telah mematikan satu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Yang bid'ah itu yang akan dikerjakan, yang sunnahnya hilang. Setiap ada kebid'ahan muncul, maka satu sunnah pasti hilang. Dan ini adalah ketetapan yang juga logis, yang sangat masuk akal, rasional. Ketika kita melakukan amalan bid'ah, maka amalan sunnah yang ada di dalam hal itu hilang. Seperti contoh apa? Dzikir ba'da salat fardu misalnya. Dzikir-dzikir yang sunnah kan telah ada diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam riwayat-riwayat yang sahih, termaktub di dalam kitab-kitab hadis. Tapi kemudian seseorang melakukan dzikir-dzikir yang tidak ada di dalam tuntunan Rasul, atau menambahkan, atau mengurangi, atau mengganti. Maka apa yang terjadi? Yang sunnah tidak akan diamalkan. Yang diamalkan adalah yang bid'ah. Maka demikian pada semua amalan-amalan sunnah, ketika muncul kebid'ahan, maka yang sunnah akan hilang. Maka ini berarti telah menghilangkan apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataannya faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan mengatakan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan apa terhadap ia telah merendahkan, menghinakan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah diturunkannya kepada Rasul yang mulia untuk kemudian disampaikan kepada umat, lalu diabaikan dan diganti dengan yang bid'ah. Maka ketika seseorang itu mengikuti amalan atau bermajlis dengan ahlu bid'ah, apalagi sampai mengikuti jenazahnya, maka menunjukkan adanya kecintaan di dalam hatinya, dan ini akan menyebabkan kemurkaan Allah. Bagaimana tidak murka Allah kepada orang yang ia mencintai musuh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka ini ashabur ra'yi a'da'us sunnah, ahlul ahwa a'da'us sunnah. Mereka adalah musuh-musuh sunnah Nabi. Mereka akan lebih gemar menggunakan akal daripada dalil, meskipun itu sahih, meskipun diriwayatkan oleh para imam. Wa qala aidan rahimahullah, berkata pula Fudail bin Iyad rahimahullah, dan Fudail ini sangat masyhur di kalangan para ulama ahlus sunnah, bahwa beliau termasuk ulama-ulama salafiyin.
dan termasuk as-salafus saleh, pendahulu yang saleh dari generasi 3 generasi, salah satu dari 3 generasi yang utama yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan beliau adalah perkataan yang dijadikan hujjah di dalam pemahaman agama dan akidah. Beliau juga mengatakan, la an akula 'indal yahudiyyi wan nasraniyyi ahabbu ilayya min an akula 'inda sahibi bid'atin. Aku makan bersama dengan seorang Yahudi atau seorang Nasrani itu lebih aku sukai daripada aku harus makan bersama dengan seorang ahlu bid'ah. Fa inni idza akaltu indahuma la yuktadabi. Karena aku ketika makan bersama dengan orang Yahudi ataupun orang Nasrani, la yuktadabi, enggak ada yang ikut. Aku tidak akan diikuti, tidak akan dicontoh. Kok makan sama orang Yahudi Nasrani? Pasti orang nggak akan mengikutiku. Kenapa? Karena orang tahu ini Yahudi Nasrani bukan orang yang baik yang patut diikuti. Tapi kata beliau, wa idza akaltu inda sahibi bid'atin iktadabiyan nasu. Namun kalau aku makan bersama dengan ahlu bid'ah, iktadabiya annas, maka orang-orang akan mengikutiku. Orang-orang akan mengikutiku. Wah, Ustaz Koko aja makan sama dia, ya, kita juga boleh. Akan seperti itu berpikiran. Maka mengapa Imam Ahmad dulu sampai beliau bertahan tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk? Sebab kalau Imam Ahmad mengatakan iya, meskipun hanya untuk menyelamatkan jiwanya karena disiksa, maka orang-orang akan mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal telah mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka kita juga patut untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Makanya sampai ada orang tua yang menasihati Imam Ahmad, dikala Imam Ahmad disiksa dengan demikian murah, engkau bersabar, bertahan, tidak mengatakan apa yang mereka inginkan akan menyelamatkan umat dari kesesatan. Sebab sekiranya engkau mengiyakan perkataan mereka, maka ucapanmu itu akan diperdengarkan kepada semua orang dan semua orang akan mengikutimu. Maka mengapa sampai padahal boleh orang dalam keadaan terpaksa disiksa, dia boleh mengatakan kebatilan yang dia ingkari dengan hatinya. Tapi karena demi menyelamatkan umat, beliau rela disiksa. Maka ini bahayanya kalau kita duduk dengan ahlu bid'ah, berdekatan dengan ahlu bid'ah. Na'udzubillah. Uhibbu ayyakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadidin. Aku sangat ingin sekiranya antara diriku dengan ahlu bid'ah itu ada benteng dari besi. Tidak cukup dari tembok, benteng dari besi. Hisnun min hadidin. Menandakan apa? Aku ingin ada jarak pemisah yang sangat kuat agar tidak ada hubungan antara diriku dengan ahlu bid'ah. Ya Allah ya Rabb. Ini menunjukkan betapa kencengnya para salafus saleh terhadap para ahlu bid'ah, dan mereka tidak main-main dengan mereka. Wa amalun qalilun fi sunnatin khairun min amali sahibi bid'atin. Beramal dengan sunnah yang sedikit, khairun itu lebih baik, lebih aku sukai, lebih baik daripada amalan sahibu bid'ah. Amalan sahibu bid'ah macam-macam, banyak sekali. Ada ini, ada itu, ada dan seterusnya yang kita maklum semuanya. Kemudian wa man jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yu'tal hikmata. Barang siapa yang suka duduk bersama dengan ahlu bid'ah, maka tidak akan diberi hikmah. Ini juga seperti perkataan sebelumnya. Cuman ini dalam bentuk perkataan rangkaian yang panjang, nasihat-nasihat dari Fudail bin Iyad juga. Dan beliau juga mengatakan wa man jalasa ila sahibi bid'atin fahdharhu. Lihat, orang yang suka duduk dengan sahibu bid'ah, hati-hati sama dia. Fahdharhu, hati-hati kepada dia. Bukan kepada ahlu bid'ahnya, kepada orang yang suka duduk kepada ahlu bid'ah aja kita diperingatkan. Waspada dengannya. Apalagi kepada ahlu bid'ahnya. Agar kita semakin membuat jarak yang lebih jauh dengan sahibu bid'ah. Wa sahibu bid'atin la ta'manhu ala dinika wa la tushawirhu fi amrik. Kepada sahibu bid'ah,
Jangan sekali-kali kamu merasa aman, tidak apa-apa, dia baik, dia orangnya ini jujur dan sebagainya. Jangan merasa aman terhadap agamamu. Dan jangan engkau bermusyawarah dengannya dalam urusanmu. Urusan-urusan apa saja. Kenapa? Karena dia akan memberikan pendapat semata-mata dengan akal dan bukan dengan dalil, dan bukan dengan sumber-sumber kebenaran. Wala tajlis ilaihi faman jalasa ilaihi warathahu Allahu azza wa jalla al-ama. Jangan kamu suka duduk kepada ahlu bid'ah. Barang siapa yang suka duduk kepada ahlu bid'ah, maka Allah akan mewariskan kebutaan, yaitu kebutaan hati dari menerima kebenaran. Naudzubillah. Sehingga akhirnya ketika kita dinasehati dengan dalil, dinasehati dengan sunnah, ada rasa sombong, ada rasa enggan menerima. Kenapa? Karena sudah dibutakan hati kita. Wal'iyadzubillah. Aliyadzubillah. Beliau juga mengatakan, wa idza alimallahu min rajulin annahu mubghidun li sahibi bid'atin rajautu ay yaghfirallahu lahu wa in qalla amalu fa inni arju lahu. Apabila Allah mengetahui dari seseorang yang ia membenci sahibu bid'ah, membenci ahlu bid'ah, maka aku berharap Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun amalannya sedikit. Meskipun amalannya sedikit, sungguh aku sangat berharap Allah akan memberikan rahmat dan ampunan kepadanya. Kenapa? Kalau orang benci kepada ahlu bid'ah, meskipun amalannya tanggung, amalannya minim, masih bisa diharapkan selamatnya. Kenapa? Karena dia insya Allah tidak akan terjerumus kepada kebid'ahan. Limadha li'anna sahibas sunnati yu'radu lahu yu'radu kulla khairin. Karena orang yang mencintai sunnah, orang yang mengikuti sunnah, jalan-jalan kebaikan itu selalu akan diperlihatkan, ditampakkan kepadanya. Yu'radu kulla khairin. Sehingga kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan itu akan mudah diikutinya. Meskipun mungkin dia awalnya jarang melakukan kebaikan, tapi ketika dia membenci kebidahan, maka ada pertanda harapan kebaikan. Dia akan mencintai sunnah. Dan itu, orang yang membenci bid'ah berarti mencintai sunnah. Orang yang membenci sunnah maka akan diberikan kebaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa sahibul bid'ati la yartafi'u lahu ilallahi amalun wa in kathura amaluh. Sedangkan pelaku bid'ah, maka tidak ada amalannya yang akan sampai kepada Allah. Tidak diangkat kepada Allah amalannya. Amalan apapun, meskipun banyak. Na'udzubillah. Ini kalau bid'ahnya sudah bid'ah yang besar, apalagi kalau bid'ahnya sampai bid'ah syirkiyah, bid'ah kufriyah. Kalau sudah bid'ahnya bid'ah pada tingkatan kufur dan syirik, maka ya Allah, semua amalannya tidak ada faidahnya. Apalagi perkataan Fudail bin Iyad yang di tempat saya tidak ada. Wa idza ra'aitu rajulan min ashabis sunnah faka'anni ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku melihat ada seseorang dari sahibus sunnah, artinya dari orang yang mengikuti sunnah, maka sungguh ka'anni, seolah-olah aku sedang melihat seseorang seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini gambaran orang yang mengikuti sunnah Nabi itu diibaratkan. Dan ini perkataan ini mirip dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apabila aku melihat seorang dari ahlus sunnah, maka aku seolah-olah melihat seorang sahabat Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan, apabila aku mendengar ada seorang sahibus sunnah ahlus sunnah yang meninggal dunia, maka sungguh seolah-olah ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka yang mencintai sunnah, ashabus sunnah, ahlus sunnah, dia akan selalu meriwayatkan riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pertanda seolah-olah hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat Nabi yang mulia, karena mereka selalu berbicara dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak qala Allah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir majelisnya para sahabat mereka tidak pernah lepas dari mengucapkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka sungguh Masya Allah, kehidupan yang sangat barokah di kalangan para sahabat, karena mereka selalu merujukkan semua perkataan pada apa yang mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya yang lebih ngeri yang dikatakan, wa idza ra'aitu sahiba bid'atin aw rajulan min ashabil bid'ah min sahibil bid'ah faka'anni ara rajulan minal munafikin. Ya Allah, seandainya aku melihat ada seorang ahlu bid'ah, seorang dari kalangan ahlu bid'ah, maka seperti aku melihat seseorang dari kalangan munafik, seperti melihat Abdullah bin Ubay bin Salul dan rekan-rekannya. Naudzubillah. Apa makna perkataan Fudail bin Iyad yang sedemikian ini? Betapa sesungguhnya ciri yang tampak pada sahibu bid'ah sama dengan ciri yang ada pada kaum munafikin. Naudzubillah. Kenapa? Karena mereka menampakkan kebenciannya kepada sunnah. Kaum munafikin mereka menampakkan kebenciannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mulut mereka menghina apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh kita telah mendapati tentang tokoh-tokoh yang seperti itu, yang membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dijadikan bahan candaan dan ejekan. Ya, apa yang diajarkan oleh Nabi yang datangnya dari Allah, suatu sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari diri beliau sendiri, namun beliau menerimanya dari Allah Tabaraka wa Taala. Karena beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Nabi mengatakan dalam perkara agama melainkan hanya apa yang beliau terima dari Allah sebagai wahyu. Lalu kemudian wahyu Allah ini dibuat candaan, dibuat guyonan, ejekan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu ngaku bahwa dia umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, persis seperti kaum munafikun. Maka hendaknya kita waspada para sahabat Nabi yang ditemui oleh siapa namanya? Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, seorang imam tabi'in. Aku bertemu adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yakhafuna minan nifaq. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku mendapati mereka semua yang 30 sahabat ini, mereka takut kemunafikan ada pada diri mereka. Kita yang bukan apa-apanya para sahabat, bahkan bukan apa-apanya para tabi'in, aman-aman saja dari kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahil alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma rabb hadhihi ad-da'wat tamasatul qaimat kulli wali walidayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan. Naam. Wa qala rahimahullah ma'ana rajulin idza kana fihi thalatha hisal idza lam yakun sahibul hawa Sahiba hawa wala yastum salah wala yukhalifu sultan. Dan kata Fudayl bin Iyad rahimahullah, wajib atas laki-laki. Enggak, ma'ala rajuli artinya malijin nafyun, artinya tidak ada dosa pada diri seorang. Tidak ada dosa atas diri seseorang tidak akan memiliki salatu khisalin, apabila terdapat pada dirinya 3 sifat, 3 karakter. Jika ia tidak, jika ia bukan, jika dia bukan sahibul hawa, ikut hawa nafsu, wala yastumsah, dan tidak membenci salah, mencaci maki salah, wala yukhalifu sultan, dan tidak mendatangi sultan. Iya, tidak bergaul dengan sultan. Naam. Wa an Muhammad bin Sahal al-Bukhari qala kunna inda kurbani rahimahullah wa ja'ala yadkhulu ahlul bid'ah faqala lahu rajulun law hadathana kana a'jabu ilayna faghadiba wa qala kalami min ahlul bid'ah min ahlul bid'ah ahabbu ila min ibadati sittina sanah. Dan dari Muhammad bin Sahal al-Bukhari, dia berkata, kunna inda qurbani, kami di sisi al-Qurbani. Dulu pernah kami bersama al-Qurbani. Dulu kami pernah bersama al-Qurbani, maka datanglah faja'ala yadhkur. Di situ apa bunyinya? faja'ala yadhkur. Nah, maka ada faja'ala yadhkur ahlul bidah. Ia mulai bercerita tentang ahlu bid'ah, menyebut-nyebut ahlu bid'ah. Maka dia mulai menyebut ahlu bid'ah. Faqala lahu rajul, maka berkata seseorang, lau haddatsana kana a'jaba ilaina. Kalau seandainya engkau mau berbicara kepada kami yang lebih bagus dari ini, maksudnya. Artinya jangan ngomongin ahlu bid'ah, coba ngomonglah yang lain yang lebih enak, lebih bagus gitu maksudnya. Kalau seandainya kamu berbicara kepada kami dengan hal-hal yang lebih baik daripada ini. Nah, kemudian faghadiba, maka dia marah. Maka al-Qurbani marah. Maka Qurbani marah dan berkata, ucapanku atas ahli bid'ah lebih aku cintai dari ibadah 60 tahun. Nah, tayyib, tak jelaskan dulu ini. An Muhammad bin Sahal al-Bukhari rahimahullah qal kunna indal Qurbani rahimahullah faja'ala yadhkuru ahlal bid'ah faqala lahu rajulun law haddatsana kana a'jab ilaina
Faqadiba wa qala kalami fi ahli al-bid'ah ahabbu ilayya min ibadati sittina sana. Kata Muhammad bin Sal al-Bukhari, beliau berkata, pernah kami duduk bersama Al-Qurbani rahimahullah, seorang ulama di kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Faja'ala yadhkuru ahlal bid'ah, mulai dia menyebutkan kejelekan dari ahlu bid'ah, mulai membicarakan ahlu bid'ah, kesesatannya, penyimpangannya, orang-orangnya. Faqala lahu rajulun, lalu ada seorang berkata, "Lau haddatstana kana a'jab ilaina." Coba seandainya yang kau omongkan ini lebih menakjubkan buat kami, yang lebih menyenangkan buat kami. Artinya coba bicara yang lain, jangan bicara ahlu bid'ah terus. Gak enak nih telinga dengerin orang disebut jelek-jelekin terus gitu. Maka marah Al-Qurbani, wa ghadiba, dia marah. Wa qala, dan dia berkata, kalami fi ahlil bid'ah, aku berbicara menjelek-jelekan ahlu bid'ah, menyebutkan tentang mereka ahlu bid'ah, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai daripada aku beribadah 60 tahun. Ini bahwa kenapa ketika kita mengingatkan, membicarakan tentang orang-orang ahlu bid'ah, tapi dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, dengan dasar-dasar yang ilmiah, untuk menyelamatkan umat dari kejelekan-kejelekannya, dari kebid'ahannya, dari tidak bermajlis dengan ahlu bid'ah. Karena ketika kita diam dan merasa tidak apa-apa, jangan ngomongin orang lain, jangan ngomongin orang lain, sudah biarkan saja mereka, nanti orang akan bergaul dengan siapa saja, dan termasuk bergaul dengan ahlu bid'ah. Kemudian mereka akan tercemari pemikirannya, masuk ke dalam hatinya, dia akan benci kepada sunnah dan membenci ahlu sunnah, maka dia menyimpang, maka bahkan itu akan menyebabkan celaka pada dirinya. Wal'iyadzubillah. Kemudian perkataan sebelumnya sekalian, wa qala rahimahullah aidan ma'al rajul idza kana fi thalathu khisal. Tidak mengapa, artinya tidak ada dosa, tidak ada keburukan pada seseorang apabila dia memiliki 3 sifat. Yang pertama, idza lam yakun sahibah hawa, bila dia bukan seorang pengikut hawa nafsu, bukan pengekor hawa nafsu. Maka satu, ini sifat yang bagus, tidak mengikut hawa nafsu, artinya dia selalu berbicara berdasarkan sunnah, berbicara berdasarkan nas dalil yang sahih, yang sharih. Wala yastumus salaf, dan tidak membenci, mencaci maki para salaf, menjelek-jelekkan para sahabat Nabi, menjelekkan para ulama di kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau para a'immah yang mereka termasuk as-salafus saleh. Nah, kalau menjelekkan mereka, sudah ada sesuatu yang jelek pada dirinya. Yang ketiga, wala yukhalitus sultan, dia tidak memiliki sifat suka bergaul dengan para penguasa. Yakni yang dimaksudkan yukhalitus sultan, dia datang ke penguasa, dia meskipun tujuannya seperti dikatakan di awal untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan ilmu kepadanya. Karena apa? Para penguasa itu kalau dia mengikuti ilmunya, maka dia akan jadi penguasa, dia akan mundurkan diri. Karena besarnya tanggung jawab yang harus dihadapi di hadapan Allah, tentu dia tidak ingin menjadi penguasa. Tapi kalau tidak, maka dia yang akan terjerat ke dalam lingkup penguasa. Wallahu ta'ala alam. Naam. Terus وذكر عمر بن زيد ووقع فيه ونال منه، فقلت له إذا فقال ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، فقال يا أحيول ألا تدري أن الرجل إذا ابتدأ بدعة وينبغي لها أن تذكر حتى تحدث. وقال الشافعي رحمه الله أن تذكر benar حتى يهدر أن تذكر حتى يهدر يهدر. وقال الشافعي رحمه الله أسس التصوف على الكسل. وقال أيضا
laula an rajulan aqilan tasawwafa yang ya'ti hatta yasira Ahmad. Naam. Dan dari Asim Al-Ahwal dia berkata, aku duduk bersama Qatadah rahimahullah dan kata Amr bin Ubaid, maka dia mulai menyebut Amr bin Ubaid bahwa afihi wa nala minhu. Waqa'a fihi menjelek-jelekkannya, mencacinya. Wanala minhu, ini artinya menjelek-jelekkannya, mencacinya. Maka aku berkata padanya, ala aral ulama'a tidaklah aku lihat para ulama sebagian mereka menjelekkan sebagian yang lainnya. Aku tidak melihat ulama-ulama Allah di sini artinya Allah. Sungguh aku tidak melihat para ulama sebagian mereka menjelekkan sebagian yang lainnya, mencaci sebagian yang lainnya. Maka berkata seorang itu, bukan Qatadah yang berkata, tapi seseorang. Maka ini Asim Al-Ahwal yang berkata Asim. Enggak, yang berkata ini Qatadah yang kedua. Tadi yang berkata Asim. Qatadah. Ya Haywan, ala tadri anna rajula ila istada'a bid'ah ya Ahwal. Ya Uhaywal. Uhaywal ini nama tasghir dari Ahwal. Ini kan namanya Asim Al-Ahwal. Nah, dipanggilnya ya Uhaywal ini untuk merendahkan dia, menyalahkan dia juga karena dia melakukan sesuatu yang salah itu. Tadi apakah kamu tidak tahu? Anna rajula sesungguhnya seseorang tidak bid'ah jika terjatuh ke dalam, apabila dia melakukan satu bid'ah, apabila dia melakukan kebid'ahan, yang bagilah antum kalau kita bukti. Aku berkeinginan bagi maka sepatutnya bagi kebid'ahan itu untuk disebut antut karo, sehingga diwaspadai, sehingga orang pelakunya diwaspadai. Ini bisa dikatakan artinya ini, ya Uhaywal, saya dari awal aja. Asim Al-Ahwal meriwayatkan, beliau berkata, jalastu ila Qatadah rahimahullah. Aku duduk bersama Qatadah rahimahullah, imam di kalangan tabi'in. Fadzakara Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini kemudian dia mulai menyebut-nyebut menjelek-jelekan Amr bin Ubaid. Fawaqa'a fihi wa nala minhu, mencacinya, memakinya gitu. Menjelek-jelekannya, mencacatnya gitu. Dan Amr bin Ubaid ini siapa? Minal mubtadi'ah alladina yanfauna al-qadar, yaitu dia termasuk golongan mubtadi' ahlu bid'ah yang menolak takdir. Ini Amr bin Ubaid ini menolak takdir, tidak ada takdir. Jadi seseorang itu ya harus berbuat dengan kemampuannya, dengan usahanya dan seterusnya. Karena Allah berfirman, biasanya mereka gunakan dalilnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang selalu dijadikan dalilnya dalam Al-Qur'an, padahal tidak demikian pemahamannya. Nah, maka dijelek-jelekannya ia oleh Qatadah. Maka berkata Asim Al-Ahwal, fakultu lahu, aku katakan kepada Qatadah, ya Abul Khattab, wahai Abul Khattab, ini panggilan untuk Qatadah. Ala aral ulama yaqau ba'duhum fi ba'din.
Aku tidak pernah melihat para ulama mereka sebagiannya menjelek-jelekkan ataupun mencaci sebagian yang lainnya. Faqala, maka berkata Qatadah, ya Uhaywal. Ini panggilan dari ahwal di tasghir. Ya Uhaywal untuk merendahkannya karena sikapnya. Ya Uhaywal, ala tadri anna ar-rajula idza ibtada'a bid'atan fayambaghi laha an tudhkara hatta yahdara. Ini pertama bisa dibaca an tudhkara. Fayambaghi laha an tadhkura hatta yahdara. Ini juga bisa dibaca kedua. Wahai Uhaywal, tidakkah kamu tahu bahwa seseorang apabila dia melakukan suatu bid'ah, maka patut untuk disebut-sebut bid'ahnya, kebid'ahannya itu. Ini kalau dibaca tudkar, patut disebut-sebut bid'ahnya hatta yahdara, sehingga orang akan menjauh, akan waspada dari kebid'ahannya. Atau kalau dibaca yang bagilah antadkar, maka patut, maka wajib engkau menyebut-nyebutnya, yakni menyebutkan tentang ahlu bid'ah tadi dan kebid'ahannya, hatta yahdara, sehingga seseorang itu ia menjauhi atau menghindarkan diri dari kebid'ahan dan juga orang-orang yang ahlu bid'ah. Nah, teruskan. Qala Syafi'i, yang berkata Syafi'i rahimahullah, ususya tasawwuf al-kasal, tasawwuf dibangun atas dasar kemalasan. nah, Dan berkata Syafi'i rahimahullah, laula anna rajulan aqilan, kalau seandainya seorang laki-laki, seorang yang berakal, tasawwafa, mempelajari tasawuf, lam ya'ti, tidak akan kembali, tidak akan datang Yasir Ahmad, sampai dia menjadi dungu. Ahmad itu lebih jelek, lebih rendah dari jahil. Jadi perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang pertama, ussisat tasawwufu 'alal kasal, bahwa tasawuf itu dibangun di atas dasar kemalasan. Kemalasan apa? Kemalasan membaca hadis Nabi, kemalasan membaca tafsir Quran sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat Nabi yang mulia. Maka mereka dengan akalnya, karena nggak mau pelajari, repot pelajari itu. Ini riwayatnya siapa? Sahih tidak? Siapa fulan ini? Dia perawi ini? Dia malas. Maka dia nggak mau mempelajari hadis, nggak mau mempelajari sunnah, sehingga dia hanya dan tidak mau meneliti hadis. Kalau ada riwayat, ambil saja semua riwayat dan kemudian dimaknai sendiri, tidak mengikuti penjelasannya seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka mereka membangun ilmu tasawuf itu di atas kemalasan, bukan di atas ilmu. Maka kalau sampai ada berdiri perguruan tinggi tasawuf, maka yang dipelajarinya ya ngakal-ngakali, hanya mengakali, tidak ada sedikit pun berdasarkan kepada sunnah. Kalau dia mempelajari sunnah, maka bukan tasawuf, ahlu sunnah. Ahlu sunnah hanya akan kembali kepada sunnah. Wa qala aidan rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan, laula anna rajulan aqilan tasawwafa lam ya'ti hatta yasira ahmad. Sekiranya ada seorang yang akalnya cerdas dia, kemudian dia mempelajari tasawuf, mempelajari tasawuf dan melakukan tasawuf, lam ya'ti hatta yasira ahmak, maka tidak datang ia kecuali sudah menjadi seorang yang bodoh sekali. Jadi kalau orang lulus dari tasawuf, dia bukan lulus menjadi sarjana, tapi menjadi ahmak, dungu, naudzubillah. Dan itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan ini disebutkan dalam kitab Al-Hilyah yang sudah ditahdid. Nah, lanjutannya. Kama ra'aitu sufiyan fihi khair illa wahidan Abdullah bin Marzuq qala wa ana arakku lahum. Dan berkata Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah, tidaklah aku melihat
sufi, pada orang taat, pada pelaku, pada pengikut sufi suatu kebaikan, kecuali hanya seorang Abdullah bin Marzuk, dan dia berkata, wa ana arakku lahum, dan aku lebih lembut daripada mereka, atau lebih lembut kepada mereka sikapku. Enggak tahu ini, saya enggak paham. Tapi gini maknanya. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa ma ra'aitu sufiyan fi khairun. Aku tidak melihat seorang sufi yang memiliki kebaikan. Wa ma ra'aitu sufiyan fihi khairun. Aku tidak pernah melihat seorang sufi yang ada kebaikannya. Illa wahidan, kecuali hanya satu, Abdullah ibn Marzuk. Hanya Abdullah ibn Marzuk yang punya. Wa ana arakulahum, dan aku adalah orang yang paling lembut kepada mereka. Ya, ini lembut kepada orang-orang sufi. Tapi artinya beliau adalah orang yang paling tahu. Abu Sulaiman Ad-Darani ini paling kenal dengan orang-orang sufi, sehingga beliau mengetahui bahwa tidak ada orang-orang sufi ini yang baik. Di mana tidak baiknya? Tidak pernah menyebutkan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang sufi sejati mereka mengatakan bahwa kami meriwayatkan langsung dari Allah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ilham. Mimpi yang mereka terima dalam tidurnya itu dianggap seperti ilham, sehingga diamalkan. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, seorang sufi akan berkata, haddatsani rabbi, haddatsani qalbi an rabbi, haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku telah bercerita kepadaku, dia menerimanya dari Rabbku. Maknanya apa? Dia langsung menerimanya dari Allah. Melebihi. Kenapa? Kalau dia menuduh orang ahlul hadis, para ulama hadis itu, mereka hanya meriwayatkan dari orang yang sudah mati. Sementara kami ahlu sufi, apa katanya? Kami meriwayatkan dari zat yang maha hidup langsung. Karena para sahabat ataupun para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, para perawi hadis meriwayatkan dari para perawi sebelumnya sudah meninggal dunia. Yang artinya mereka sebelum-sebelumnya sudah meninggal dunia. Kata Imam Bukhari, haddatsani fulan, amba'ani fulan, an fulan, wa haddatsani fulan, terus sudah meninggal di atasnya, sudah enggak ada yang hidup. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka mana yang derajatnya lebih tinggi? Yang meriwayatkan dari orang yang maha hidup atau yang dari orang yang sudah mati? Ini logikanya orang sufi. Maka sungguh bahwa mereka ini tidak ada kebaikan sama sekali. Ma ra'aitu sufiyan fihi khairun illa wahidan, kecuali Abdullah ibn Marzuk. Wallahu ta'ala alam kenapa Abdullah ibn Marzuk dipandang yang baik. Mungkin beliau termasuk ahlu sunnah, hanya saja beliau mungkin beramal dengan yaitu zuhud dan wara' di dalam kehidupannya. Nah, ini nanti insya Allah pembahasan berikutnya, dhammul hawa wa fadlu man khalafahu, celaan terhadap hawa nafsu dan keutamaan orang yang menyelisih al-hawa, yaitu pikiran dan akal pikiran. Dan di sini ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang sangat bagus dalam perkara ini. Wa insyaallah taala biidznillah taala kita akan membahasnya di pekan mendatang atau 2 pekan mendatang. Wallahu taala alam. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.